Ini saya akan menjelaskan tentang modulasi analog. Pada sebelumnya telah disampaikan bahwa modulasi analog terbagi tiga bagian. Ada modulasi analog, ada modulasi AM, FM, dan PM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modulasi frekuensi. Modulasi frekuensi adalah suatu proses modulasi dengan cara mengubah-ubah frekuensi gelombang carrier sinusoidal, yaitu dengan cara menumpangkan sinyal-sinyal informasi pada gelombang carrier tersebut. Jika sinyal carrier ditumpangkan, maka frekuensi gelombang carrier akan naik menuju harga maksimum dengan arah positif. Kemudian frekuensi gelombang carrier akan turun kembali menuju harga frekuensi asalnya sesuai dengan harga amplitude sinyal pemodulasi yang menuju nol. Ya, selanjutnya pada setengah siklus berikutnya frekuensi gelombang carrier akan turun ke harga minimum sesuai dengan harga amplitude sinyal pemodulasi yang menuju harga maksimum dalam arah negatif atau dia ke bawah. Kemudian frekuensi gelombang akan naik kembali menuju harga aslinya sesuai dengan harga amplitude sinyal pemodulasi yang turun kembali ke harga 0. Dapat dilihat pada gambar tersebut, jika sinyal informasi berada di titik puncak atau di atas harga maksimum ke arah positif, maka sinyal frekuensi modulasi akan rapat. Begitupun sebaliknya, jika sinyal informasi berada di nilai maksimum di arah negatif atau ke bawah, maka sinyal frekuensi modulasi akan renggang. Jadi frekuensi modulasi itu rapat renggangnya suatu sinyal tergantung pada sinyal informasi. Nah, lalu pada frekuensi modulasi memiliki indeks modulasi. Indeks modulasi ini telah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya. Pada frekuensi modulasi, jika indeks modulasi kurang dari 1, maka frekuensi modulasi itu disebut dengan narrowband frekuensi modulasi. Nah, jika indeks modulasi lebih dari 1, maka frekuensi modulasi tersebut dinamakan wideband frekuensi modulasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang modulasi digital FSK. Apa itu FSK? FSK adalah frekuensi shift keying. Nah, bentuk paling umum FSK adalah binary FSK atau BFSK, yaitu dua nilai biner dilambangkan oleh dua frekuensi berbeda di dekat frekuensi carrier. Sinyal terpancar yang dihasilkan oleh satu waktu bit. Nah, hasil dari sinyal modulasi FSK ini sebenarnya sama saja dengan modulasi analog, yaitu perbedaan pada rapat renggangnya frekuensi tersebut. Namun pada modulasi digital ini rapat renggangnya sinyal modulasi ditentukan oleh input biner pada sinyal informasi. Nah, untuk bentuk dan rumus pada FSK dapat dilihat pada MATLAB yang akan ditampilkan nanti. Nah, di sini saya akan menampilkan skrip dan juga hasil modulasi dari frekuensi modulasi yang jenisnya itu narrowband frekuensi modulasi. Di sini saya akan mengambil contoh amplitude sinyal informasinya yaitu 5 dan frekuensi sinyal informasinya 7800 Hz. Lalu untuk amplitude itu rumusnya 1 per frekuensi modulasi. Nah, rumus persamaan dari YM ini adalah persamaan untuk sinyal informasi, yaitu amplitude sinyal informasi dikali sinus kali 2 kali pi kali frekuensi informasi lalu dikali T. Dan subplot dan plot ini berfungsi untuk menampilkan sinyal modulasi tersebut. Lalu jangan lupa diberi titel untuk diberi penamaan sinyal informasi. Lalu untuk sinyal carrier untuk amplitudenya disamakan dengan amplitude sinyal informasi.
Nah, untuk frekuensi sinyal carrier itu 5 kali dari sinyal informasi. Dan rumus untuk sinyal carrier yaitu amplitude sinyal carrier dikali sinus dikali 2pi dikali frekuensi carrier lalu dikali T. Dan subplot, jangan lupa subplot dan plotnya lalu diberi titel. Nah, pada modulasi sinyal modulasi frekuensi yang untuk jenis narrowband ini, indeks modulasinya itu kan kurang dari 1. Nah, saya mengambil contoh betanya itu di bawah 1 yaitu 0,99. Nah, untuk rumus modulasi FM yang narrowband itu rumusnya adalah amplitude carrier dikali sinus dikali 2pi dikali frekuensi carrier dikali T dan ditambah dengan indeks modulasi yang tadi telah ditentukan, lalu dikali sin dikali 2pi kali frekuensi informasi lalu dikali T. Dan jangan lupa untuk subplot untuk menampilkan hasil modulasi. Untuk melihat hasil modulasi tersebut kita run. Dan untuk narrowband ini kita tidak bisa melihat perbedaan dari rapat renggangnya frekuensi karena indeks modulasinya kan kurang dari 1. Nah, jadi kita tidak bisa melihat perbedaan dari rapat renggangnya hasil modulasi frekuensi tersebut. Nah, modulasi FM untuk wide band ini sebenarnya sinyal informasi dan carrier-nya saya akan disamakan dengan narrowband yang sebelumnya. Namun perbedaannya itu pada indeks modulasinya. Di sini saya menentukan indeks modulasinya itu lebih dari 1 yaitu 3 karena sesuai dengan ketentuan harus lebih dari 1. Untuk rumus sama aja seperti yang tadi dan hasilnya akan terlihat rapat renggangnya karena indeks modulasinya itu lebih dari 1. Nah, ketika sinyal informasi 1 atau di atas mencapai maksimum arah positif, dia akan rapat. Dan jika sinyal informasinya maksimum arah negatif, dia akan renggang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang FSK yaitu frekuensi shift keying pada modulasi digital. Untuk frekuensi yang pertama, saya memberi nilai 1 Hz. Lalu pada frekuensi 2, saya beri nilai 10 dikali frekuensi yang pertama yaitu 10 kali 1. Dan X adalah input dari sinyal yaitu berbentuk bilangan biner 11001010. Lalu ada rumus NX size X,2 lalu dimisalkan I sama dengan 1 while I kurang dari NX plus 1. Nah, if X I sama dengan 1, maka FSK sama dengan sin 2pi frekuensi yang pertama dikali T. Nah, ini tuh jika bila input sinyal itu berangka 1, maka yang dimasukkan itu adalah frekuensi yang pertama. Lalu else FSK sin 2pi dikali frekuensi yang kedua. Nah, ini tuh jika selain X-nya itu 1, maka yang dimasukkan adalah frekuensi yang kedua. Dan jangan lupa subplot untuk menampilkan sinyal hasil modulasi dan diberi nama titel frekuensi shift key. Dan untuk menampilkan kita ketik di ekran. Nah, ini sinyal ini dia bernilai 1 Hz ketika input dari sinyal bernilai 1, dan jika selain 1 maka dia akan menginput frekuensi yang kedua yaitu 10 Hz dan seterusnya.